Shalom, selamat pagi, listener sahabat Radio Rocan. Renungan pada pagi hari ini berjudul Ajaran yang Sehat yang diambil dari kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Firman Allah berkata, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh manusia membutuhkan makanan dan minuman yang sehat, udara yang sehat dan segar. Jiwa dan roh kita pun membutuhkan santapan rohani yang sehat. Hubungan pribadi yang sehat dengan Tuhan, gereja, dan komunitas di mana rohani kita bisa bertumbuh sehat. Karena ajaran-ajaran yang sehat, ketika kita tidak mendapatkan ajaran-ajaran yang sehat, iman kita mudah goyah. Demikian banyak orang yang bertahun-tahun rajin ke gereja, tetapi imannya mudah goyah karena tidak mendapatkan ajaran-ajaran yang sehat. Hanya ajaran yang sehat dan murni, itulah yang akan menjadikan rohani kita bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan. Di dalam bacaan kitab suci hari ini, kita melihat bahwa ajaran yang sehat itu membangun hidup seseorang, keluarga dan pelayannya, serta jemaatnya, sehingga tidak mudah dipengaruhi atau diserang. Nah, apa yang disebut ajaran yang sehat? 1. Ajaran yang menuntut pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kita tak akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kita harus berani berkorban, menyalipkan daging dan hawa nafsu kita, agar kita dapat hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, ajaran yang tertuju hanya kepada Yesus. Dialah Juru Selamat, Mesias, dan sumber kepastian hidup kita. Ketika pandangan hidup kita tertuju kepada Yesus, di situ kita akan melihat pertolongan dan kuasa-Nya. Yang ketiga, ajaran yang menantang kita untuk meninggalkan dosa. Hari-hari ini banyak ajaran yang hanya berbicara tentang berkat dan segala kelimpahan tanpa menantang manusia untuk meninggalkan dosa, sehingga orang menganggap dirinya akan tetap diberkati meskipun hidup di dalam dosa. Yang keempat, ajaran yang menjadikan kita semakin hari semakin rohani, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan hari-hari ini, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan. Hendaklah pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin melihat kemuliaan-Nya yang dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada besok pagi.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you.